Rentetan bencana alam di tahun 2014 tidak hanya merugikan secara material, namun juga mengakibatkan hilangnya korban jiwa. Ya betul sekali Anji, ulasan lengkapnya akan hadir dalam agenda Hesnet 5. Indonesia, negeri kepulauan yang cantik ini alamnya sering memberikan kejutan. Sepanjang tahun 2014, banyak peristiwa tak lekang dari ingatan. Awal tahun 2014, banjir bandang menerjang 6 wilayah di Sulawesi Utara, diantaranya di Kota Manado dan Kota Tomohon. 25 orang meninggal dunia dan lebih dari 85.000 jiwa terdampak bencana ini. Kota-kota besar juga menjadi daerah langganan banjir, seperti DKI Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Banjir selama 2014 menyebabkan 86 orang tewas dan 1,7 juta jiwa lainnya mengungsi. Namun, longsor merupakan bencana yang paling banyak merenggut korban jiwa dalam setahun terakhir. Menelan sedikitnya 300-an orang hilang dan korban jiwa. Longsor yang memakan korban terbanyak terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah Desember silam. Sedikitnya 90 orang meninggal dunia dan 11 orang dinyatakan hilang. Belum lagi erupsi sejumlah gunung seperti Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara, hingga Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Namun angin puting beliung merupakan bencana yang paling banyak terjadi dengan 496 peristiwa. Sementara banjir berada di urutan kedua dengan 458 peristiwa, disusul longsor dengan 413 peristiwa. Dari total 1.525 peristiwa bencana sepanjang tahun 2014, 566 orang meninggal dunia, 2,6 juta jiwa mengungsi, dan sekitar 51.000 rumah rusak, serta ratusan fasilitas umum hancur. Semua bencana alam ini bukan tanpa alasan. Posisi geografis Indonesia berada di ujung pergerakan 3 lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Indonesia juga menjadi jalur cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. 240 gunung api membentang dan 70 diantaranya masih aktif. Meski Indonesia punya hampir semua bencana alam di dunia, menurut pengamat kebencanaan lingkungan dan energi, bencana alam hanya terjadi jika aktivitas alam itu mempengaruhi manusia. Pengaruhnya bisa dihindari dengan belajar mengenal karakter lingkungan. Hampir semua peristiwa bencana itu ada tanda-tandanya. Misalnya longsor, itu sebenarnya ada tandanya. Misalnya ada retakan-retakan, kemudian di daerah-daerah tertentu yang tiba-tiba air tanahnya itu menjadi keruh misalnya. Jadi artinya banyak sebenarnya kejadian bencana yang kita ketahui sebelumnya. Hanya saja masyarakat tidak aware, tidak mengerti, tidak waspada bahwa itu sebenarnya adalah tanda-tanda bencana. Selain kurangnya informasi, kemampuan penanganan bencana masih belum merata di tiap daerah. Hal itu karena pengelolaan bencana masih dalam sekat-sekat kedaerahan. Masih menjadi satu PR bersama bahwa ketika penanganan dan pasca bencana itu yang namanya learning prosesnya itu seolah-olah belum terrekam dengan baik. Semestinya hal itu direkam dengan baik sebagai sebuah pembelajaran karena supaya tidak terjadi perulangan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya berulang. Meski di bawah ancaman bencana, masyarakat mengaku tidak takut untuk tetap tinggal di Indonesia. Pindah kewarganegaraan atau pindah tempat tinggal gitu yang lebih aman, kayaknya sebagai warga negara yang baik itu kayak nggak bertanggung jawab gitu loh. Di saat negara kita juga lagi banyak bencana, kita malah pergi gitu. Seharusnya kita lebih aware gitu loh, lebih care terhadap saudara-saudara kita yang kena bencana gitu loh. Lebih memperhatikan lingkungan aja, toh bencana itu terjadi gara-gara kita sendiri kan, seperti banjir itu kan terjadi gara-gara kita sendiri. Ya udah, pemerintah peduli akan lingkungan aja. Jangan sampai untuk pembangunan seperti bangunan yang mendirikan mal-mal itu nggak usah dihentikan saja, tapi penghijauan, lebih ke penghijauan. Menurut saya sih sangat khawatir banget, Mbak. Apalagi mungkin cuaca di dunia ini kan udah mulai nggak bersahabat lagi sama kita. Mungkin kita juga perlu menjaga lagi gitu, menjaga alam sekitar kita. Bagaimana supaya kita lebih ramah lagi kepada lingkungan kita. Terusnya bagaimana cara kita merawat mereka gitu.
Rangkaian peristiwa 2014 bisa menjadi pembelajaran bahwa alam Indonesia harus mendapat perhatian lebih. Indonesia dengan kekayaan di darat, laut, udara, sepatutnya dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Farhana Halid, Janwar Yuda melaporkan untuk NET.